dalam beberapa hadis kita dianjurkan untuk melazimkan ayat ini sebagai wirid-wirid kita untuk melembutkan hati kita supaya hati kita selembut hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan setiap pada sholat kita baca wirid itu, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di dalam wirid untuk pagi hari, ayat ini digabungkan dengan doa-doa perlindungan lainnya. Misal setelah ayat itu, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka Allah akan mencukupi segala keperluan kalian karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Inna waliyallahu alladzi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang soleh dan selalu melindungi orang-orang yang soleh. Itu rangkaian ayat-ayat yang biasanya dijadikan wirid pada waktu pagi dan petang. Jadi dalam Al-Quran Allah menggambarkan akhlak Nabi itu kadang-kadang dengan satu ayat pendek saja, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berakhlak yang agung. Begitu saja Allah menyebutnya, akhlak Nabi itu agung, akhlak Nabi itu mulia. Dalam ayat ini yang tadi kita jadikan wirid, Allah memperinci sebagian dari keagungan akhlak Nabi itu. Perincian yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum. Azizun, berat, alaihi, baginya, ma, apa-apa, anittum, yang kalian derita. Sangat berat hatinya melihat penderitaan kalian. Rasulullah adalah orang yang paling mudah tersentuh dengan penderitaan orang-orang di sekitarnya, tanpa membedakan apakah dia muslim atau bukan muslim, bahkan tanpa membedakan apakah dia manusia atau makhluk selain manusia. Azizun alaihi ma anittum, berat sekali hatinya melihat apa yang kalian derita. Di dalam istilah psikologi modern sekarang ini disebut itu sebagai empati. Empati itu konon kabarnya berasal dari kata patos yang artinya sakit. Empatos artinya ikut sakit. Di sini ada beberapa orang ibu yang pintar bahasa Jerman. Empati itu dalam bahasa Jerman disebut Mitleidung atau Mitleiden. Mit bersama, Leiden menderita. Jadi empati adalah keikutsertaan untuk merasakan penderitaan orang lain. Empati berbeda katanya dengan simpati. Kalau simpati itu menunjukkan kesukaan kita kepada orang lain. Kita gembira kalau dia bergembira, kita sedih juga kalau dia sedih, sebagai ungkapan simpati kita. Karena itu kita mengenal simpatisan tapi tidak mengenal empatisan. Empati bukan hanya sekedar menyukai orang lain, tetapi kita seperti menangkap getaran dari perasaan orang lain itu. Ketika kita melihat pelupuknya yang tergenang air mata, atau kita melihat bibirnya yang bergetar ketakutan, kita menangkap di situ itu perasaan yang diderita oleh orang itu, dan kita pun ikut menderita karenanya. Azizun alaihi ma anittum. Ketika kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantarkan seorang anak yang sedang sakratul maut dan tubuhnya menggelepar-gelepar di tangan Nabi, beliau meneteskan air mata, beliau menangis dengan deras, merasakan penderitaan anak kecil itu. Beliau kan memerintahkan kalau kita menyembelih binatang, disunahkan pisau yang dipakai untuk menyembelih itu pisau yang sangat tajam supaya binatang yang disembelih tidak terlalu banyak menderita. Ada sebuah hadis yang ditolak oleh sebagian mazhab, hadis itu, karena katanya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban pada waktu haji, jadi di Mina, Rasulullah menyembelih unta. Beliau menyembelih untanya itu disunahkan mula-mula punuk unta itu yang di atasnya itu disabet dulu dengan pedang sebelum dipotong lehernya. Jadi sabet dulu dengan pedang. Sampai itu juga disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau menyembelih unta, sebelum dipotong lehernya, dipotong dulu punuknya. Itu sebagian mazhab yang lain dan termasuk saya tidak mau menerima hadis itu karena bukan akhlak Rasulullah untuk menyakiti binatang. Beliau itu tadi azizun alaihi ma anittum, hatta kepada binatang sekalipun beliau tunjukkan empatinya. Jadi tidak mungkinlah Rasulullah memerintahkan
menyembelih unta itu dengan menyiksa lebih dahulu. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu, di antara seluruh binatang yang paling pasrah untuk disembelih unta. Kalau kita mau menyembelih sapi, sapi itu kan harus diikat dengan ini. Unta itu tidak pernah diikat. Ada yang ikut haji bersama saya kemarin, tapi hanya laki-lakinya saja sih yang ikut menyaksikan penyembelihan unta itu. Unta itu pasrah betul, apalagi kalau mau dijadikan kurban. Karena lehernya panjang kan, jadi unta itu supaya bisa disembelih ditebas dengan pedang, dia berdiri dulu, dia angkat supaya bisa ditebas dengan pedang dengan mudah. Karena kalau dia berada di bawah, kan sukar sekali memotongnya itu. Dia berangkat dan sudah ditebas itu dia masih berjalan beberapa itu ya, tanpa ada protes apapun. Tampaknya dia bahagia bahwa dia dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta itu memang hebat, itu makhluk yang sangat hebat. Sampai Al-Quran menyuruh kita memperhatikan unta itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana perilaku unta itu, bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu binatang yang sangat jinak, tetapi unta bisa berubah menjadi pendendam yang luar biasa. Dan dia bisa mengejar-ngejar kita ke ujung dunia manapun. Begitu dia melihat kita atau mencium kita, dia mengejar kita. Kalau ketika unta itu sedang bergaul dengan istrinya, bininya, lalu dia melihat ada kita menonton peristiwa itu. Kita yang dilihat oleh unta dalam keadaan menonton itu akan dikejar kemanapun kita pergi. Dendamnya itu berkepanjangan. Tapi yang menakjubkan saya, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan gimana perilaku unta itu? Demi mempertahankan kehormatannya, dia mau melawan manusia yang gagah perkasa sih, yang kepada manusia unta itu menundukkan dirinya. Sampai mau disembelih pun kan dia pasrah tanpa harus diikat lebih dahulu. Tapi kalau ini menyangkut kehormatan keluarganya, unta itu mau berjuang mati-matian. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan? Mungkin nanti kalau kita punya paket tafsir Al-Quran, surat-surat pendek juz amma itu, kita akan bahas lagi lebih banyak tentang ibal ini, tentang unta ini, apalah yang itu. Jadi balik lagi ke sini. Tapi saya masih meneruskan cerita unta itu. Jadi satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sebuah kota-kota kecil lah di padang pasir. Dahulu setiap kota di padang pasir itu selalu dikelilingi oleh tembok. Kalau kita berada dari pesawat terbang, tapi dahulu tidak ada pesawat terbang. Kalau kita jadi Gatot Kaca, lalu melayang-layang di padang pasir, kita akan melihat kota-kota di padang pasir itu seperti kota-kota, blok-blok bertebaran di padang pasir itu, dan setiap kota dibatasi oleh tembok yang mengelilingi kota. Di tembok itu ada pintunya. Selalu mau masuk ke kota itu ada temboknya, ada pintunya mau masuk kota itu. Saya ingat dulu kakek saya itu di kampung itu waktu itu adalah orang yang terkaya di kampung itu. Orang terkaya di kampung lah, biasanya jadi orang termiskin di kota ya. Saya masih ingat itu seluruh kampung itu dikelilingi oleh pagar. Seluruh kampung yang kebetulan tempat itu milik kakek saya dan anak-anaknya itu dikelilingi oleh pagar bambu yang tinggi, lalu ada pintunya. Kota-kota di negeri Arab waktu itu juga seperti itu, dikelilingi tembok, ada pintu gerbangnya. Temboknya itu disebut surat. Sehingga nama setiap surat di dalam Al-Quran kan disebut surat. Surat itu bukan artinya surat sin waw ro ta itu bukan artinya surat seperti surat cinta misalnya, bukan. Surat dalam bahasa Arab itu artinya tembok. Karena setiap surat itu seperti sebuah kota yang tersendiri, yang dibatasi oleh tembok, dibatasi oleh surat. Saya teringat dulu menjelaskan kepada anak-anak SMU itu kata surat secara keliru. Saya katakan surat itu sama dengan surat cinta. Ini ayat Al-Quran itu adalah kumpulan surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal surat dalam bahasa Arab itu artinya tembok itu. Tembok pembatas sebuah kota. Dan kalau ada binatang yang biasanya sudah tidak lagi dipergunakan oleh penduduk kota itu, dia dikeluarkan dari tembok itu, disimpan di luar tembok. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memasuki sebuah perkampungan itu. Sebelum masuk ke pintu gerbang itu, Rasulullah menemukan seekor unta. Begitu Rasulullah itu mau mendekati tembok kota itu, unta itu yang menjemput Nabi di luar itu. Kemudian begitu di hadapan Nabi, dia berselungkup. Lalu setelah itu Rasulullah datang bertanya kepada Rasulullah, siapa pemilik unta itu? Kami ya Rasulullah. Begitukah kamu memperlakukan seorang makhluk yang sudah berkhidmat kepada kamu puluhan tahun? Tadi unta itu mengadu kepadaku bahwa karena ketuaannya
dia sekarang diusir dari tembok kota itu, dibiarkan berkelana di situ di luar tembok kota itu. Unta itu mengadukan penderitaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah jadi pengacara unta itu. Kata Rasulullah, setelah unta itu berkhidmat kepada kamu puluhan tahun, begitupah kamu berterima kasih kepada jasa unta itu, kata Rasulullah. Sehingga unta itu ditarik kembali masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membawanya kepada orang itu. Itu ada di dalam beberapa kitab hadis. Sebetulnya bukan hanya unta saja, ada banyak binatang yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya seekor binatang, kalau saya tidak salah, keledai yang suka sekali dikembalikan oleh tuannya itu, selalu meronta-ronta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, keledai itu mereda, kemudian mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perlakuan tuannya yang sangat tidak baik terhadapnya, mengurangi makanannya tapi memperbanyak cambukannya. Dia adukan itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah meminta agar orang memperlakukan itu dengan sebaik-baiknya. Berulang kali itu karena kecintaan Rasulullah kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, sampai di dalam ibadah haji, di antara tantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang melakukan ihram ialah mencabut tanaman atau membunuh binatang, betapapun kecilnya. Hatta kutu sekalipun tidak boleh dibunuh pada waktu haji itu, karena kita sedang bergerak sebagai kafilah orang-orang suci. Di dalam keadaan suci gitu itu kita tidak dianjurkan untuk membunuh bahkan binatang sekecil apapun, kecuali kalau itu diperintahkan. Kalau sudah selesai itu, sudah selesai haji, sudah melempar jumroh kan, lalu kita menyembelih hewan kurban. Rasulullah juga pernah menceritakan di hadapan para sahabatnya, misalnya tentang seseorang yang dimasukkan ke neraka karena dia meninggalkan kucingnya di rumah sampai mati kelaparan. Rasulullah bersabda di dalam Sahih Bukhari ini, ada seorang perempuan pendosa yang berada di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia kehausan, dia turun mengambil air. Segera setelah dia melepaskan hausnya, dia menyaksikan ada seekor anjing juga yang kehausan. Dia turun lagi ke sumur di padang pasir itu, dia ambil air ke mulutnya dan kepada kedua tangannya, dan dia berikan air itu kepada anjing itu, sehingga lantaran itu, kata Rasulullah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Padahal itu yang dihidupi hanya seekor anjing saja. Itu karena apa? Karena Rasulullah pun hatta kepada anjing sekalipun beliau rasakan penderitaannya. Azizun alaihi ma anittum. Berat hatinya melihat penderitaan kalian. Apalagi tentu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan penderitaan sahabat-sahabatnya. Apalagi kalau beliau merasakan penderitaan kaum muslimin selama berabad-abad, mungkin sampai sekarang. Di dalam hadis disebutkan, berusahalah agar kalian tidak menyakiti hati Rasulullah, kata Imam Ja'far. Apa yang dimaksud Imam tidak menyakiti hati Rasulullah? Setiap hari seluruh perbuatan kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berduka cita kalau melihat perilaku umatnya yang sangat buruk, dan beliau bergembira melihat perilaku umatnya yang sangat baik. Karena itu, kata Imam Ja'far, jangan sakiti hati Rasulullah dengan akhlakmu yang buruk, tapi hiburlah Nabi dengan akhlakmu yang mulia. Sekali lagi, di antara akhlak Nabi yang mulia ialah beliau itu ikut menderita. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut menderita bersama kita. Apakah kita meminta tolong kepadanya atau tidak, apakah kita minta syafaat kepadanya atau tidak, Rasulullah tetap berempati kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum. Berat hatinya ketika ia melihat penderitaan kalian. Kapan saja kita menderita, percayalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan penderitaan kita, dan beliau ikut berempati dengan penderitaan kita. Apalagi kalau kita merintih di hadapannya, ya wajihan indallah isfa' lana indallah. Duhai yang mulia di sisi Allah, berilah syafaat kepadaku di sisi Allah. Maksud, tolonglah kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilah pertolongan kepadaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa meminta tolong kepada Nabi, kita menyebut Nabi itu, kan nama Nabi itu banyak, lebih dari 100 malah nama Nabi itu. Saya malah mau cek ibu-ibu berapa nama Nabi yang hafal. Kalau tidak hafal sampai 100,
Nggak apa-apa, karena saya juga tidak hafal. Mungkin yang ingat ibu-ibu tuh Al-Mustafa, apa lagi? Yasin, Toha, Al-Amin. Itu dalam Asrofal Badru, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Itu nama-nama Rasulullah, itu Muayyad, Mumajjad, Imam al-Qiblataini. Nah, di antara nama Nabi kalau kita mau memohon pertolongan beliau agar beliau membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang menyembuhkan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, kita minta tolong kepada Nabi, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan musyrik itu minta tolong kepada Nabi untuk menyembuhkan penyakit kita, karena hanya Allah sajalah yang menyembuhkan penyakit kita. Kalau begitu, musyrik jugalah minta tolong kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit kita, karena hanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Musyrik jugalah minta tolong kepada ustaz untuk memberikan doa, karena yang menyembuhkan itu hanya Allah saja. Itu keliru, memang betul. Kelirunya musyriknya gitu. Yang betulnya ialah bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu selalu menyembuhkan itu dengan berbagai sebab. Di antara sebab Allah menyembuhkan kita adalah doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jadi sebetulnya dengan tawasul itu kita meminta tolong agar Rasulullah berkenan berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sakit di antara kita. Itu tradisi para ulama dari dulu. Nah, kalau kita meminta tolong kepada Rasulullah untuk berdoa kepada kita, nama Rasulullah yang kita panggil itu adalah ya Nabi ya Rahmah, wahai Nabi yang penuh kasih sayang, wahai Nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan kasih sayang di seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menyebarkan kasih sayang di seluruh alam semesta ini. Saya banyak menemukan sebetulnya, tapi karena ini bukan hadis, coba kita ceritakan. Orang-orang yang disembuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyakitnya karena dia tidak henti-hentinya bermohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantunya. Apalagi kalau kita membaca doa tawasul itu dengan keyakinan bahwa Rasulullah itu azizun alaihi ma anitu, bahwa Rasulullah itu ikut menderita kalau melihat kalian itu menderita. Beliau itu berempati kepada orang-orang yang menderita, ikut sakit bersamaan dengan orang-orang yang sakit itu. Nah, karena itu saya menceritakan satu kejadian. Suatu saat Rasulullah, kalau ada orang sakit, Rasulullah itu paling dahulu melayatnya. Beliau melayat seorang pemuda yang sakit keras. Ketika Rasulullah datang ke situ, pemuda itu lagi pingsan dalam keadaan koma. Kata Rasulullah, nanti kalau dia sadar, kalau dia siuman, beritahukan aku, kata Rasulullah. Kapanpun, kata aku akan datang kepadanya. Rasulullah pergi, kira-kira pertengahan malam si pemuda itu siuman, dia sadar. Yang pertama kali ditanyakan, apakah Rasulullah datang mengunjungiku? Ya, tadi beliau datang mengunjungimu dan dia berpesan, kapan saja kamu bangun, Rasulullah diberitahu. Tidak, kata anak muda itu, demi Allah jangan beritahukan Rasulullah pada pertengahan malam seperti ini, karena aku tidak ingin mengganggu Nabi yang mulia untuk datang berkunjung kepadaku. Lalu di pertengahan malam seperti itu mungkin ia akan diganggu oleh musuh-musuhnya. Demi Allah jangan beritahukan Rasulullah. Subuh-subuh pemuda itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Waktu Rasulullah diberitahu menjelang subuh itu bahwa pemuda itu meninggal dunia, Rasul berkata, kenapa? Bukankah aku sudah pesankan? Lalu diberitahukanlah bahwa anak muda itu juga, sebagaimana Rasulullah berempati terhadap penderitaan dia, anak muda itu pun berempati kepada kesusahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau kita mau meniru akhlak Rasulullah, maka yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, juga pada diri kita, ialah kesediaan untuk ikut berbagi penderitaan. Sifat ini, Bu, yang sekarang hilang dari kalangan para pemimpin kita. Perasaan ikut merasakan penderitaan rakyat itu. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kebetulan dalam keadaan beruntung, rezeki berlimpah, kita lupa sama sekali kepada penderitaan orang-orang di sekitar kita. Karena itu beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum man bata syub'anan wajaruhu ja'iun bijanbeh. Tidak beriman kamu itu sama sekali, kata Rasulullah, kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Artinya apa? Artinya dia tidak berempati dengan penderitaan orang-orang
di sekitarnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Sekarang ini tanpa bermaksud mengkritik siapa saja, tapi pemimpin-pemimpin kita kehilangan perasaan empati sama sekali. Saya dulu pernah mendengar cerita dari tentara pernah bercerita waktu zaman perjuangan, bagaimana Jenderal Sudirman itu hidup sangat sederhana, dia mengorbankan seluruh kekayaannya untuk perjuangan, dan bagaimana dia memperhatikan prajurit-prajuritnya itu. Dia ikut menderita ketika Jogja diserang. Jenderal Sudirman itu ikut bergabung dengan prajuritnya memasuki hutan dan ikut menderita bersama penderitaan ini. Dan itu sebetulnya sifat pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut menderita, aziz, merasa berat hatinya. Kalau ada peribahasa Indonesia, betapa berat mata memandang, masih berat bahu memikul. Nggak tahu apa persis begitu peribahasa Indonesianya. Jadi maksudnya, kalau kita melihat penderitaan orang lain lalu kita sedih betul, itu masih lebih sedih lagi yang menderitanya. Betapapun kita sedih, masih sedih orang yang menahan penderitaannya. Betapa berat mata memandang, masih berat bahu memikul. Kecuali untuk Rasulullah. Kadang-kadang penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berat dari penderitaan orang yang memikulnya. Dari penderitaan, mungkin peribahasa itu buat Rasulullah diganti. Betapa berat bahu memikul, masih berat lagi pandangan Rasulullah menyaksikan mereka, menyaksikan bahu-bahu yang memikul itu. Rasulullah juga sangat empati kepada nasib perempuan-perempuan yang sering dipukuli oleh suaminya. Tapi ini benar-benar Bu di dalam hadis ya, tapi jangan disebarkan di luar majelis ini. Di antara sahabat yang suka memukuli istri itu Umar bin Khattab. Sekali lagi jangan diberitahu, karena banyak di antara kita yang mencintai Umar bin Khattab kadang-kadang lebih dari kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah menegurnya berkali-kali dengan mengatakan, kamu pukuli dia di waktu siang hari, lalu kamu gauli dia di malam hari, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah itu memberikan nasihat, kalaupun mau memukul, kata fadribuhuna darban ghairu mubarrah. Di antara kalau kamu memukul juga istri karena misalnya kemaksiatannya atau perbuatan nusuznya atau karena kedurhakaannya, kata Rasulullah, kalau pun kamu mau memukulnya, pertama itu tidak boleh memukul wajah. Baca buku fikih manapun, dalam buku fikih ada bab memukul perempuan. Kalaupun mau memukul, tidak boleh memukul wajah karena bisa merusak. Lalu kata Nabi juga, fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Pukullah istri itu dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka padanya. Itu sih hampir bukan pukulan sebetulnya. Kemarin saya diberitahu oleh Ibu Santi Bono, tangan saya ini kalau dipakai memukul, dipakai menempeleng, bisa mati yang tempeleng itu, katanya. Kalau ibu ada yang mau coba? Saya berkata begini, tapi saya bilang saya sering menempeleng istri saya. Nggak percaya itu orang-orang, nggak percaya. Saya sering menempeleng istri saya, tapi tempelengan saya seperti tempelengan Rasulullah itu, yang tidak menimbulkan luka apapun. Dan saya menempelengnya juga bukan karena kebencian, tetapi karena kasih sayang. Dan dia tidak mematikan, ditempeleng itu betul. Dan dia bangga betul kalau pipinya memerah karena tempelengan saya itu. Ya boleh tanya tuh Bu istri saya. Jadi kalaupun mau memukul, itu kata Rasulullah SAW, idribuhunna darban ghairu mubarrah. Pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitinya. Mungkin dia ada rasa sakit, kan tidak semua rasa sakit itu tidak enak. Ada sakit yang enak. Jadi Rasulullah pun sangat berhebat. Bahkan beliaulah yang sebetulnya berjasa mengangkat derajat kaum perempuan di zaman itu. Beliau yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki hak milik, karena dahulu perempuan itu tidak punya hak milik. Kedatangan Rasulullah itu. Rasulullah berempati kepada budak-budak belian yang nasibnya waktu itu sangat mengenaskan. Mereka kan dianggap seakan-akan bukan manusia yang bisa diperjualbelikan begitu saja. Rasulullah selalu berempati dengan penderitaan budak-budak belian. Disebutkan di dalam berjanji ini, wadawil ubudiyah. Rasulullah itu senang sekali duduk bersama budak-budak belian itu, menghibur mereka, menggembirakan mereka. Khusus empatinya tentang fakir miskin, budak belian atau rakyat kecil, orang yang menderita, saya teringat kepada Ali Syariati ya. Kalau saya cerita banyak ingat-ingat gitu ya, itu karena saya tadi juga bilang sama istri, saya bingung ini saya ini mau ceramah di Jakarta itu, karena sebagian di antara jemaah itu sudah ikut saya ceramah di berbagai tempat ya. Jadi yang saya ceritakan di satu tempat, tentu saya tidak boleh diceritakan lagi tempat lain ya. Bosan kan orang dengernya. Ya, nanti dia bilang bete katanya.
saya harus mencari tema yang lain kan. Ali Syariati itu seorang pemikir dari Iran. Dia memperoleh gelar doktor, 2 malah gelar doktornya di Sorbonne di Paris, di Sorbonne di Paris, di Prancis. Waktu itu dia sempat keliling dunia, dan saya sekarang adalah Ali Syariati yang menceritakan pengalamannya. Saya berdiri tepekur itu di hadapan piramida yang agung di Mesir itu. Saya membayangkan sekian ribu tahun yang lampau itu rakyat kecil dan budak-budak belian menyeret bebatuan besar itu untuk membangun bangunan yang megah itu. Walaupun setelah bangunan itu berdiri, bangunan itu tidak dinisbahkan kepada budak-budak itu, tapi dinisbahkan kepada raja yang mengorbankan budak-budak itu untuk membangun monumen yang megah itu. Menurut sejarah, itu budak-budak belian itu ketika mereka mati di tengah-tengah pekerjaannya, itu mayat-mayatnya itu dikumpulkan dan dikuburkan di dekat mayat Fir'aun yang dikuburkan di situ. Karena mereka percaya bahwa nanti di hari akhir pun mereka akan melanjutkan tugasnya berkhidmat kepada Fir'aun. Ya. Jadi supaya Fir'aun tidak susah menyuruh orang itu. Ya. Kemudian kata Ali Syariati, dia juga berdiri tepekur itu di hadapan The Great Wall of China, tembok besar Cina. Kalau kita naik menggunakan pesawat ruang angkasa, satu-satunya pemandangan di bumi yang bisa kita lihat dari angkasa luar adalah lingkaran luak-liuk itu, berkelok-keloknya tembok besar Cina itu. Tembok besar Cina itu pun dibangun oleh rakyat kecil. Walaupun itu dinisbahkan kepada raja, raja inilah yang membangun tembok Cina. Sebenarnya yang membangunnya itu adalah jutaan rakyat kecil yang harus kerja rodi di atas alam yang sangat ganas. Itu banyak sekali korban ketika membangun tembok besar itu, dan korban-korban itu katanya dikuburkannya itu digabungkan dengan adukan tembok itu dan dimasukkan ke dalam tembok besar Cina itu, sehingga tembok besar Cina itu juga adalah kuburan dari para pembangunnya. Itu berdasarkan efisiensi dan berdasarkan apa, kesitulah itu dari Ali Syariati sih. Kalau dari saya, dari Pak Iman, itu Borobudur juga. Borobudur itu berdiri megah, itu satu bukit dipangkas, kemudian di bawah ke situ bebatuan ke atas. Percayalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu yang membangun, mengangkut batu-batuan itu bukan raja, bukan Raja Shailendra yang membangun itu, tetapi itu rakyat kecil ya, yang tidak jarang juga berguguran di dalam pekerjaannya itu. Bukan pekerjaan. Ada jalan panjang dari Anyer ke Panarukan, itu dinisbahkan katanya kepada pembangun jalan itu adalah Dendels, tetapi sebetulnya bangun itu jelas bukan Dendels. Yang bangun itu rakyat kecil yang disuruh kerja rodi di situ, meninggalkan pekerjaannya, banyak yang kelaparan, bahkan mungkin tidak diupah sama sekali Pak, karena dikerahkan oleh Belanda waktu itu, maaf, melalui para bupati yang bumi putra yang menurunkan ibu-ibu. Dan ibu-ibu dengan bangga mengatakan, wah saya ini keturunan bupati. Pada bupati dulu itu yang mengerahkan rakyat. Maaf ya. Karena saya jelek-jelek keturunan bupati juga. Nah, kata Ali Syariati, dulu kata ini tiba-tiba katanya budak-budak belian itu takjub karena dia mendengar ada seorang nabi turun dari puncak bukit. Dan ajaran yang pertama yang dikumandangkan Nabi itu ialah pembelaan kepada orang-orang kecil itu. Lalu Ali Syariati bercerita, agak berbeda dengan Buddha Gautama yang lahir di istana, kemudian dia memperoleh pencerahan ketika meninggalkan istana, dan dia memulai dakwahnya menyebarkan agamanya di tengah-tengah istana juga. Berbeda katanya dengan Confucius yang juga lahir di tengah-tengah istana, besar di istana, dan mengajarkan ajarannya di keluarga istana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang miskin dan turun dari puncak bukit membawa wahyu ilahi untuk membela nasibnya kaum fuqara dan masakin. Bacalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah, ayat-ayat di Mekah. Tidak ada yang berkaitan dengan cara-cara sholat, berapa kali zakat, berapa banyak zikir yang harus diucapkan, atau apakah kita harus menghadiri majelis ilmu, baik membayar atau tidak membayar. Tidak ada. Ini hanya selingan kecil saja Bu. Saya akan membuka paket kuliah tasawuf ini yang pertama di Yayasan Mishkat, yayasan kita yang baru. Insyaallah paketnya dimulai pada tanggal 7 dan kita akan memulai paket tentang mahabbah, tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bisa diedarkan leafletnya, tapi kebetulan leafletnya tidak ada, tidak saya bawa. Tapi kembali lagi, ya memang kalau kita perhatikan ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah itu yang disebut ayat-ayat Makkiyah,
kebanyakan berkaitan dengan pembelaan kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang menderita. Surat-surat pendek itu umumnya pembelaan kepada rakyat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, orang yang menggunakan agama itu sebagai kepalsuan aja, orang yang memakai topeng agama saja. Siapa itu kan orang menggunakan topeng-topeng agama yang palsu itu? Tampaknya menampakkan kesolehan. Al-Quran mengatakan itu yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mengajak orang untuk bersama-sama membantu memberi makan kepada orang miskin. Sekiranya mereka sholat sekalipun, kata Al-Quran, sholatnya itu tidak mengantarkan mereka kepada kemuliaan. Sholatnya malah akan membawa mereka kepada kecelakaan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat seperti itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai, lupa dari hakikat sholat yang sebenarnya. Alladzina hum yura'un, mereka yang hanya memamerkan sholatnya. Sholatnya hanya sebagai pamer saja, yura'un, untuk dilihat, wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberikan pertolongan. Orang yang sholat dan tidak mau memberikan pertolongan, kata Al-Quran, itu sholatnya cuma pamer saja, karena dia tidak mencapai hakikat sholat yang sebenarnya. Itu ayat itu turun di Mekah, menunjukkan ungkapan empati Nabi kepada penderitaan orang-orang miskin waktu itu. Karena pada masyarakat Arab waktu itu memang yang paling menderita adalah fakir miskin, rakyat kecil, budak-budak belian. Dan tiba-tiba Nabi yang turun dari puncak bukit Hira itu tidak mengajarkan ajarannya di istana seperti budak, tidak mengajarkan ajarannya di istana seperti Konfusius. Dia datang mengajarkan ajaran agamanya di tengah-tengah budak belian, di tengah rakyat miskin. Karena itu pengikut Nabi yang paling awal adalah orang-orang miskin itu. Orang-orang kaya itu, Bu, belakangan itu ikutnya. Orang miskin yang belakang itu datanglah ke situ, misalnya masuk Islam dan mengalami penganiayaan dan penindasan. Mereka lah yang di dalam salah satu puisi yang saya tulis, berumah di Jabal Gubais, di Bukit Gubais yang terik membakar itu. Disitulah mereka berumah, beristirahat dari penindasan kaumnya waktu itu. Masuk juga ke situ Bilal, kan juga seorang budak belian. Para pengikut Nabi yang awal-awal itu budak belian, umumnya budak-budak belian. Sehingga karena mereka tidak memiliki kekuatan politik, kalau sekarang kan kalau mau mengajarkan Islam, masukilah gabung bersama elit-elit politik. Karena kalau pemimpin politiknya nanti Islam, semuanya akan menjadi Islam, akan terbawa Islam. Betul juga kali, tapi saya juga sekarang pernah dikecewakan, ternyata yang kira-kira bakal jadi tokoh yang akan membela Islam itu tidak seperti yang saya harapkan. Jadi saya sudah pilih lagi lah ibu-ibu yang miskin-miskin lagi, seperti ibu-ibu di Az-Zahra ini ya. Miskin itu, orang-orang miskin itu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu sayangnya Rasulullah kepada fakir miskin, kan Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku di tengah-tengah orang miskin, dan wafatkanlah aku di tengah-tengah orang miskin, dan bangkitkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Nabi pernah bercerita, sebagian ini mubalik sekarang di Indonesia tidak mau lagi menceritakan hadis-hadis ini, karena katanya hanya mengajarkan kemiskinan. Padahal kita harus meningkatkan kekayaan. Orang Islam itu harus kaya. Jadi lihatlah seperti saya, kata seorang mubalik bicara. Dan dia emang kaya raya sampai punya pesawat pribadi. Ya. Dia punya mobil mewah, dia punya motor Harley Davidson. Ya. Sambil tidak henti-hentinya dalam khutbah, dia menceritakan tentang betapa sederhananya hidup dia. Tapi sekali lagi, jangan tanya sama Allah SWT, karena tidak boleh kita menggunakan pengajian sebagai tempat pergunjingan. Kenapa kita masuk ke situ ya, ke bawah bergunjing? Mungkin karena kebanyakan jemaah ini ibu-ibu, jadi biasanya selalu terseret gosip. Rasulullah itu karena empatinya ya dengan fakir miskin itu, dengan rakyat kecil itu, sampai beliau memilih gaya hidup pun gaya hidup orang-orang miskin. Dan memang betul-betul miskin. Seperti lu kalau ada ini, ibu punya buku Muhammadku itu, saya mau pinjam dulu. Ini ada Maulid Barzanji, jadi kisah Nabi dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa liris yang dikumpulkan oleh Barzanji. Barzanji itu nama orang, dia mengumpulkan puisi-puisi tentang Nabi.
Dan ini Maulid Jalali, karena ini kumpulan puisi-puisi yang dikumpulkan oleh Jalaluddin Rahmat. Saya ingin bacakan sebuah puisi di sini ditulis oleh seorang penyair dari Makassar. Penyair dari Makassar namanya Husni Jamaluddin. Nah, Husni Jamaluddin menggambarkan empati Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azizun alaihi ma anitum, bahwa ia sangat sedih hatinya melihat penderitaan kalian. Saat-saat terakhir Muhammad Rasulullah, demam itu demam yang pertama, demam yang terakhir bagi Rasul terakhir. Jam itu adalah jam-jam penghabisan bagi utusan penghabisan. Dalam demam yang mencengkram, betapa sabar kau terbaring di selembar tikar. Dalam jam-jam yang mencekam, betapa dalam lautan pasrahmu. Ada kulihat matamu berisyarat. Adakah gerangan yang ingin kau pesankan dalam jam-jam penghabisan, wahai Nabi pilihan? Maka ku hampirkan telingaku yang kanan di mulutmu yang suci. Maka ku dengar ucapmu pelan. Di bawah tikar masih tersisa 9 dinar. Tolong sedekahkan sesegera mungkin kepada fakir miskin. Mengapa yang 9 dinar? Mengapa itu benar yang membuatmu gelisah ya Rasulullah? Sebab kemana nanti kusembunyikan wajahku di hadirat ilahi, bila aku menghadap dan dia tahu aku meninggalkan bumi dengan memiliki duit, biar sedikit, biar cuma 9 dinar. Ke bumi aku diutus memberikan arah ke jalan yang lurus. Tugasku tak hanya menyampaikan pesan, tugasku juga adalah sebagai teladan bagi segala yang mencintai Tuhan, lebih dari segala dinar, lebih dari segala yang lain. Miskin aku datang, biarlah miskin aku pulang. Bersih aku lahir, biarlah bersih hingga detik terakhir. 9 dinar pelan-pelan ku ambil dari bawah tikar. Bergegas aku keluar dari kamarmu yang sempit, kamarmu yang amat sederhana. Bergegas aku melangkah ke lorong-lorong sempit di atas jalan-jalan pasir tanah Madinah, mensedekahkan dinar yang 9 kepada orang-orang yang sangat kau sayang, orang-orang miskin seperti kau, orang-orang yatim seperti kau. Dan demam itu demam yang pertama, demam yang terakhir bagi Rasul terakhir. Dan jam itu adalah detik penghabisan bagi utusan penghabisan Muhammad. Kau tak di situ lagi di tubuh itu, tinggal senyum di bibirmu, tinggal teduh di wajahmu. Rasulullah, miskin kau datang, miskin kau pulang, bersih kau lahir, bersih hingga detik terakhir. Saya kira itu sudah tafsiran yang paling lengkap dari azizun alaihi ma anitum. Berat hatinya melihat penderitaan kalian. Ibu yang mencintai Rasulullah SAW wajib membeli buku ini. Tapi kalau saya tidak salah, udah habis. Jadi sudah tidak lagi dijual. Ya harusnya dicetak ulang kalau memang ada pesanan dari ibu-ibu. Di sini juga ada terjemahan dari sebagian dari Barzanji ini, petikan misalnya dari Khasidah Burdah. Mula-mula saya memasukkan juga ini ada puisi tentang Rasulullah dari Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Tapi yang saya masukkan ini hanya orang Barat juga. Nah, saya ingin memasukkan sebuah puisi dari seorang bule yang masuk Islam, perempuan, karena kebetulan saya berbicara di hadapan perempuan-perempuan. Sama-sama perempuan, cuma tidak sama bulenya. Tapi sama-sama pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungimu barang sehari atau 2, bila ia datang tak disangka-sangka, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Oh, aku tahu, kau akan menyediakan ruanganmu yang terbaik bagi seorang tamu yang begitu terhormat. Dan semua makanan yang akan kau hidangkan padanya adalah makanan yang terlezat. Dan kau akan terus meyakinkannya bahwa kau senang dikunjunginya, bahwa melayaninya di rumahmu sendiri adalah kebahagiaan tiada bandingannya. Tetapi apabila kau melihatnya datang, akankah kau menemuinya di pintu dengan tangan terulur menyambut tamumu nan surgawi? Ataukah kau akan segera ganti pakaianmu sebelum kau menyilakkannya masuk? Atau kau sembunyikan majalah-majalah dan mengedepankan Al-Quran? Masih akankah kau menonton film-film tak senonoh yang ditayangkan pesawat TV-mu? Atau akankah kau tergesa-gesa mematikannya sebelum ia menjadi bingung? Akankah kau matikan radio dan berharap ia tidak mendengarnya? Dan berharap kau tidak mengucapkan kata akhir yang pedas dan gegabah itu?
Akankah kau sembunyikan musik duniawimu dan bahkan mengeluarkan buku-buku hadismu? Dapatkah kau membiarkannya masuk atau akankah kau bersibuk-sibuk? Dan aku ingin tahu, apabila Nabi bermalam semalam atau dua bersamamu, akankah kau tetap melakukan segala sesuatu yang biasa kau lakukan sekarang ini? Akankah kau terus mengatakan segala sesuatu yang senantiasa kau katakan? Akankah hidupmu berjalan seperti biasa dari hari ke hari? Akankah percakapan keluargamu tetap seperti biasanya? Akankah kau menemui kesulitan pada saat makan untuk mengucapkan rasa syukur? Akankah kau tetap memelihara setiap salat tanpa memperlihatkan wajah yang masam? Akankah kau senantiasa bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh? Akankah kau nyanyikan lagu-lagu yang selalu kau nyanyikan? Dan membaca buku-buku yang kau baca? Dan membiarkannya mengetahui segala sesuatu yang mengisi pikiran dan semangatmu? Akankah kau mengajak Nabi bersamamu kemanapun kau pergi? Atau akankah kau mungkin mengubah rencanamu untuk barang sehari dua? Barangkali menarik juga untuk mengetahui segala apa yang akan kau lakukan bila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang secara pribadi untuk menghabiskan beberapa saat bersamamu. Ia membacakan puisi ini. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak sih daripada terjemahan Indonesia. Kemudian menerjemahkan Indonesia bukan saya nih, Miftah. Dan dalam penerjemahan, betapapun bagusnya bahasa Inggris Miftah, masih lebih bagus bahasa Inggris saya. Puisi ini dibacakan oleh Sister Camilla Bader and was read at the New England Islamic Society pada konferensi tahunan yang ke-8. If the Prophet Muhammad visited you just for a day or two, if he came unexpectedly, I wonder what you do. Oh, I know you'll give your nicest room to such an honored guest, and all the food you'd serve to him would be your very best. And you would keep assuring him you are glad to have him there, that serving him in your home is a joy beyond compare. But when you see him coming, would you meet him at the door with arms outstretched in welcome to your visitor? Or would you have to change your clothes before you let him in? Or hide some magazine and put the Quran where they had been? Would you still watch R-rated movies on your TV set? Or would you rush to switch it off before he gets upset? Would you turn off the radio and hope he hadn't heard? And wish you hadn't uttered that last loud hasty word? Dan seterusnya ya. Dalam bahasa Inggrisnya sih puitis, bahasa Indonesia jadi hilang puisinya. Itulah kesulitan orang-orang yang menerjemahkan puisi. Nah, saya ingin berikan contoh penerjemahan yang bagus dari bahasa Arab karena saya sendiri yang menerjemahkannya. Ya. Puisi juga yang menunjukkan empati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan puisi itu digubah oleh putrinya sendiri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Saya bacakan bahasa Arabnya dan ibu nikmati bahasa Arabnya itu walaupun tidak mengerti. Kalla sabri wabana anni azai ba'da faqdi li khatamil anbiya'i aynun ya ain uskubi dan'a suhan wa kala tabkhali bi ghairi dima'i ya rasulal ilahi ya khiyaratallahi wa kahfal aitami wa du'afa'i qad bakatkal jibalu wal wuhushu jami'a wa khairu wal ardu ba'dun bakas sama'u, dan seterusnya. Nah, ini terjemahan saya. Ini sebelumnya pengantarnya itu, dengan air mata hangat yang mengalir di pipinya, dengan rintihan yang meremukkan kalbu, Sayyidah Fatimah bersimpuh di kuburan ayahnya sambil menggumamkan syair ini. Nafasku tersekat dalam tangisan, tuhai mengapa nafas tak lepas saja bersama jeritan. Sesudahmu tiada lagi kebaikan dalam kehidupan. Aku menangis karena aku takut hidupku berkepanjangan. Kala rinduku memuncak, ku jenguk pusaramu dengan tangisan. Aku menjerit meronta tanpa mendapatkan jawaban. Duhai yang tinggal di bawah tumpukan debu, tangisan memelukku. Kenangan padamu melupakan daku dari segala musibat yang lain. Jika engkau menghilang dari mataku ke dalam tanah, engkau tak hilang dari hatiku yang pedih. Berkurang sabarku, bertambah dukaku setelah kehilangan khotamul anbiya. Duhai mataku, cucurkan air mata sederas-derasnya. Jangan kau tahan bahkan genangan darah. Ya Rasulullah, wahai kekasih Tuhan, pelindung anak yatim dan duafa. Setelah mencucur air mata langit, bebukitan, hutan dan burung, dan seluruh bumi menangis. Duhai junjunganku, untukmu menangis tiang-tiang Ka'bah, bukit-bukit dan lembah Makkah. Telah menangisimu mihrab, tempat belajar Al-Quran di kala pagi dan senja. Telah menangisimu Islam, sehingga Islam kini terasing di tengah manusia.
Sekiranya kau lihat mimbar yang pernah kau duduki, akan kau lihat kegelapan setelah cahaya. Panjang ini, baca lagi sekali lagi. Tekanlah buku ini. Jadi akhirnya kita baru satu lagi nih ya, yang kita bicarakan, yaitu sifat Rasulullah yang pertama, azizun alaihi ma anittum, yang kita terjemahkan dengan mudah, empati ya. Keinginan untuk ikut menderita bersama penderitaan orang lain, kemampuan untuk merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain, itu adalah empati. Karena itu di antara doa-doa yang harus kita baca untuk para pemimpin kita adalah agar pemimpin kita itu memiliki rasa empati itu. Wa 'alal umara'i bil 'adli wasyafaqah. Itu dalam salah satu doa, kalau kita selesai baca doa kumet, kita mendoakan pemimpin kita. Wa 'alal umara'i bil 'adli wasyafaqah. Ya Allah, limpahkanlah kepada para umara perasaan keadilan dan perasaan kasih sayang terhadap rakyatnya. Wa 'alal umara'i bil 'adli wasyafaqah. Untuk yang terakhir kalinya, untuk menutup pembicaraan saya ini, saya baru saja baca sebuah buku lah, tebal tentang emosi. Di emosi kita itu, Bu, ada yang bisa bikin kita sakit, ada yang bisa bikin kita sehat. Emosi seperti marah-marah itu, anger, itu bisa bikin kita sakit dan bisa bikin kita cepat mati. Sekali lagi, if you don't believe it, have a try. Usahakan setiap hari itu marah-marah aja itu, setiap hari ya. Lama-lama stroke ya, Bu. Mungkin percobaannya bisa dimulai hari ini, itu sebelum sampai pada tanggal 20 Juni udah mati atau udah jatuh sakit keras kena stroke ya. Termasuk juga emosi marah yang ditahan, bukan saja yang diledakkan, juga yang ditahan juga. Nah, itu juga malah membuat kita sakit. Ada emosi yang membuat kita ini sehat dan hidup kita menjadi lebih bahagia, dan emosi yang membuat sehat adalah empati. Jadi kalau kita bisa ikut menderita dengan penderitaan orang lain, itu kita akan cenderung lebih sehat, kata menurut buku itu. Ternyata orang-orang yang dia misalnya meneliti, bagus penelitiannya itu, para pembantu itu ada yang punya empati, ada yang tidak punya empati. Jadi dalam memilih pembantu itu ternyata babysitter, bukan pembantu ya, babysitter yang mengurus bayi itu. Sekarang tesnya di Amerika untuk mengurus bayi itu tes empati. Nah, gimana caranya mengetes empati itu? Misalnya ada orang yang menawarkan dirinya jadi babysitter itu, dia telepon, orang yang teleponnya seorang ibu. Ketika itu dia kedengaranlah anaknya menangis, lalu si ibu itu mengatakan, sorry, my son seems to get very tired, could you hold on and I would settle him down. Itu anak saya kelihatannya sangat kelelahan, saya akan menenangkan dia, tapi tolonglah hold on ya, tunggu dulu. Lalu dia tenangkan kembali. Akhirnya setelah itu dia telepon lagi, akhirnya orang itu memilihlah dia sebagai babysitter. Alasannya karena dia tidak jengkel dengan anaknya yang merajuk itu ya. Dia malah ikut merasakan kecapean yang dideritakan anaknya. Dia tidak mengatakan, itu anak saya itu merajuk, nakal banget tuh anak saya tuh, saya mau hukum dia sebentar ini, baru nanti telepon lagi. Tapi dia katakan, anak saya tampaknya kelelahan ini, saya akan tenangkan dia, saya akan hibur dia. Jadi kata si peneliti itu si babysitter itu memiliki rasa empati bahkan Marcel. Dan katanya akhirnya dia diangkat dari babysitter itu dan merupakan babysitter terbaik yang pernah dia temui. Sampai anak-anak yang diasuhnya itu menjadi saudara betul sampai waktu-waktu yang panjang. Dan menurut saya itu orang Amerika itu sulit betul mencari seorang babysitter yang memiliki empati. Waktu saya di Amerika, saya banyak bergaul dengan orang-orang Indonesia yang juga belajar di Amerika, yang bawa istrinya ke sana. Suaminya dapat biaya dari pemerintah. Saya sih dulu ke Amerika tidak dapat biaya dari pemerintah. Karena itu kalau saya melawan pemerintah pun saya tidak apa-apa, karena saya tidak berutang budi. Tapi kawan-kawan saya itu dibawa oleh pemerintah, lalu istrinya ya cari kerjaan yang lain. Di antaranya ada yang menjadi babysitter pada orang-orang Amerika itu. Itu sampai kalau saya tidak salah, karena pekerjaannya itu sudah selesai, si ibu itu, orang Indonesia itu yang jadi babysitter itu, bukan saja babysitter mencari duit, tapi juga akhirnya sayang kepada anak ya, diasuhnya itu. Jadi ketika kontraknya habis, si ibu itu, si babysitter yang orang Indonesia itu masih sering ingin mengunjunginya. Sampai ibu si anak itu melarang keras agar dia tidak datang lagi ke situ ya. Karena kan hubungannya hanya hubungan kerja saja, hubungan babysitting saja. Tapi buat si ibu dari Indonesia itu, it's just not a matter of babysitting only ya. It's also a matter of empathy, a matter of enjoyment, a matter of love.
Dan aneh mungkin buat orang Amerika itu, karena si ibu itu ketika sudah sampai kontraknya lalu berpisah dengan anaknya, kok nangis ya? Dan anaknya juga ikut nangis juga, sampai ditegur itu, kenapa nangis ya, kan itu biasa selesai kontrak. Jadi itu hebatnya. Saya pikir sebenarnya saya tidak usah mengajarkan empati ini kepada ibu-ibu yang di sini ya. Karena saya pikir ibu-ibu itu adalah atau berasal dari satu bangsa yang memiliki empati yang sangat besar. Tinggal empati ibu-ibu itu sekarang diluaskan keluar rumah ibu-ibu masing-masing. Jadi jangan dibatasi di tengah-tengah anak saja. Luaskanlah empati itu juga ke rumahnya Ustadz Abu Ali, ke berbagai panti asuhan, tempat orang-orang mengasuh anak-anak. Bukan anak kita kan, tetapi anak yang lain, tapi kepada mereka kita ulurkan tangan empati kita. Just one question saja. Yang saya ingin tanyakan, Nabi sendiri itu selalu berselawat atau enggak? Itu pertanyaan cerdas. Karena kalau yang bodoh seperti saya tidak persoalkan lagi itu gimana salawatnya Nabi. Apakah ketika Nabi membaca adzan, karena Nabi itu sering juga qomat. Sebagai imam, beliau kadang-kadang qomat. Karena itu dalam mazhab tertentu, itu yang harus qomat itu adalah imam, tidak jamaahnya. Nah, gimana qomat Nabi itu kan di situ ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Nabi akan berkata asyhadu annani Rasulullah gitu. Lalu Nabi pun di dalam sholat beliau membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah Rasulullah membaca salawatnya Allahumma sholli alayya wa ala ali? Tidak. Bahkan jawaban Rasulullah pun membaca salawat untuk dirinya. Sama seperti salawat yang kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah Rasulullah tidak menyebut dirinya sendiri dengan canggung ya? Tidak. Kadang-kadang Rasulullah bersabda walladzi nafsi Muhammadin biyadik, demi yang diri Muhammad ada di tangannya. Rasulullah tidak begitu, demi yang diriku ada di tangannya, walladzi nafsi Muhammadan biyadik. Jadi Rasulullah juga membaca syahadatnya asyhadu anna Muhammad. Kita ini orang-orang di sini nih di Indonesia, terutama ibu-ibu terutama, itu kalau menyebut aku itu menyebut namanya sendiri ya. Aneh. Biar deh sama Nina aja diurusin. Saya pikir Nina itu orang lain ya. Ternyata dirinya seperti itu juga. Jadi tidak usah heran kalau Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.